Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ustazah Maharani di pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga kenegaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini mendatangkan manfaat dan berguna bagi kalian ke depannya. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Nah, di sini walaupun kita punya banyak suku, banyak agama, banyak adat kebiasaan, kita harus bisa mengakui bahwa diri kita itu adalah satu kesatuan yang tinggal di Indonesia. Itulah disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nah, nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak pada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti ini juga bertentangan dengan sila ketuhanan Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, walaupun kita memiliki rasa jiwa nasionalisme, paham mencintai negara kita sendiri, kita nggak boleh menganggap bahwa negara kita itu paling unggul. Karena kalau kita menganggap negara kita yang paling unggul daripada negara-negara lain, bangsa-bangsa lain, kita akan merasa bahwa diri kita tuh udah bagus. Kita nggak akan punya keinginan untuk memperbaiki negara kita. Itulah yang membuat kita celaka. Kesombongan itu akan memunculkan konflik antara negara lain kepada negara kita. Jadi lebih baik ya kita punya jiwa nasionalisme dan juga kita harus menghargai negara-negara lain, bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan. Namun, kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara. Nah, apapun yang kita lakukan, kita punya prinsip kebebasan, tapi punya tanggung jawab. Apapun yang kita buat, hubungan kita sesama manusia, kita bebas, tapi ada pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Dan kita punya tanggung jawab kita kepada Allah. Nah, kalau kita buat baik, pertanggungjawabannya bagaimana? Bagaimana juga kepada bangsa, kepada negara. Oleh sebab itu, seorang pemimpin itu dia punya tanggung jawab. Apapun kebijakan yang dikeluarkan, itu dia punya tanggung jawab kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi gak bebas sebebas-bebasnya. Yang keempat, ada prinsip wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.
Nah, kalau wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan. Sama-sama memiliki ideologi yang sama, sama-sama politik yang sama, ekonomi yang sama, sosial budaya yang sama. Jadi di sini kita harus merasa senasib penanggungan dengan sesama bangsa kita. Harus peduli, harus berusaha sama-sama untuk mencapaikan cita-cita pembangunan nasional. Gak hanya tugas pemerintah, tapi kita sebagai rakyatnya juga harus bantu bahu-membahu untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional. Yang kelima, ada prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi. Nah, saat ini kan kita udah merdeka nih. Lalu, dengan kemerdekaan ini bukan berarti kita bersantai-santai. Mari kita isi kemerdekaan kita ini dengan hal-hal yang positif, membantu pembangunan negara agar negara kita maju, membantu memajukan pendidikan, dan buat kalian siswa-siswa untuk belajar lebih giat agar dapat nilai yang bagus, agar bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang di luar sana, dengan negara lain, agar kalian dapat diakui dan membuat bangga Indonesia. Oke? Nah, di sini ada bentuk keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari perbedaan suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, agama, dan sebagainya. Nah, bisa dilihat di sini ada gambaran-gambarannya ya. Ada rumah gadang, bisa dilihat ya. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan suatu tantangan bahkan ancaman, karena dapat adanya kebinekaan dapat mudah membuat penduduk Indonesia berbeda-beda pendapat dan lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut. Nah, ketika saat ini dengan keanekaragaman agama, suku, ras, dan budaya, itu akan mendatangkan hal positif yang membuat kita memiliki keuntungan. Nah, karena banyak budaya, banyak bangsa-bangsa dari negara lain itu tertarik untuk berwisata ke negara kita. Selain itu juga, dengan beragamnya suku, ras, dan agama itu juga bisa memicu konflik. Oleh sebab itu, kita harus bisa menjaga persatuan, membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita negara, dan juga membantu pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin akan muncul karena kita berbanyak suku, ras. Nah, di sini ada tugas. Apa upaya yang dapat dilakukan agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah? Nah, kalian harus cari tahu apa sih upaya yang bisa dilakukan biar supaya Indonesia itu tidak terpecah belah. Dengan banyaknya suku, ras, agama, budaya, bagaimana upaya kalian agar tidak terjadi perpecahan, agar tetap menjadi Indonesia? Kerjakan dengan jujur dengan pendapat kalian sendiri. Inilah hasil pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.